Transaksi entitas induk dan entitas anak, persediaan dan jasa. Baiklah, saya pemateri pertama akan menjelaskan tentang eliminasi transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Yang pertama itu ada transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Entitas induk dan entitas anak itu sering terlibat dalam transaksi seperti transaksi jual beli perusahaan, persediaan, jual beli aset tetap, atau pemberi pinjaman. Seringkali entitas anak menghasilkan produk yang akan diproses lebih lanjut oleh entitas induknya atau sesama entitas anak dalam satu kelompok usaha. Dalam PSAK 65, laporan keuangan konsolidasian, transaksi yang melibatkan entitas induk dan entitas anak sering disebut dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Sebagai contoh, PT induk itu produsen mobil, sementara entitas anaknya itu adalah pabrik ban. Jadi, perusahaan induk itu menjual ban yang diproduksi pabrik ban atau entitas anak kepada pabrik mobil entitas induk untuk digunakan dalam memproduksi mobil. Entitas anak ke entitas induk itu pabrik ban atau entitas anak mungkin menjual ban khusus kepada perusahaan induk untuk digunakan dalam model mobil tertentu. Yang kedua, ada pentingnya eliminasi atas transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Entitas induk berkewajiban menyusun laporan keuangan yang menggambarkan kinerja dan kondisi keuangan entitas induk beserta entitas anaknya secara keseluruhan. Laporan keuangan yang dimaksud adalah laporan keuangan konsolidasian. PSAK 65 mendefinisikan laporan keuangan konsolidasian sebagai laporan keuangan kelompok usaha yang di dalamnya aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas entitas induk dan entitas anak disajikan sebagai entitas ekonomi tunggal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian entitas anak, konsolidasian entitas induk dan entitas anak merupakan satu entitas tunggal yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, entitas induk dan entitas anak merupakan satu entitas tunggal, maka transaksi antara entitas induk dan entitas anak menjadi transaksi di dalam satu entitas yang dampaknya harus dieliminasi. Selanjutnya yaitu B. Transaksi penjualan persediaan. 1. Dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi, yaitu ada dampak terhadap pencatatan entitas induk. Yang kedua yaitu dampak terhadap jurnal eliminasi. 2. Transaksi hulu penjualan persediaan. Untuk memperoleh pemahaman secara komprehensif terhadap prosedur konsolidasian yang melibatkan transaksi hulu untuk penjualan persediaan digunakan contoh sebagai lanjutan dan contoh di bab sebelumnya dengan menyesuaikan saldo beberapa akun terkait dengan transaksi penjualan persediaan oleh entitas induk ke entitas anaknya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan pemateri ketiga. Baiklah, saya akan melanjutkan dari pemateri kedua. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang transaksi hilir penjualan persediaan, di mana untuk memperoleh pemahaman secara komprehensif tentang prosedur konsolidasi yang melibatkan transaksi hilir terkait dengan penjualan persediaan, digunakan ilustrasi yang sama seperti contoh sebelumnya, di mana dengan menyesuaikan saldo pada beberapa akun yang terkait dengan transaksi penjualan persediaan oleh entitas anak ke entitas induknya. Jadi entitas anak itu melaporkan beberapa akun yang terkait dengan transaksi penjualan persediaan kepada entitas induknya. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang transaksi penjualan jasa, di mana entitas induk dan entitas anak sering terlibat dengan transaksi penjualan jasa. Entitas induk memberikan jasa kepada entitas anak atau sebaliknya, seperti halnya dengan transaksi penjualan persediaan. Dampak transaksi penjualan jasa atas entitas induk dan entitas anak juga harus dieliminasi. Eliminasi untuk transaksi penjualan jasa tidak sekompleks eliminasi untuk transaksi penjualan persediaan.
Dalam transaksi penjualan jasa, pendapatan jasa yang diakui oleh entitas induk atau entitas anak akan menjadi beban anak atau entitas induk pada nilai yang sama, sehingga tidak terdapat keuntungan yang belum terrealisasi atas transaksi tersebut. Oleh karenanya, eliminasi yang dibuat hanya menghapus akun pendapatan jasa dan beban. Jadi dalam transaksi penjualan jasa ini akun eliminasi itu dibuat hanya untuk menghapus akun pendapatan jasa dan beban. ご覧いただきありがとうございます。